306-037 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan melakukan uji kandungan lemak pada bahan makanan. Nah, sebelum masuk ke dalam uji kandungan lemak, saya akan menjelaskan apa itu lemak. Lemak adalah sekumpulan besar molekul-molekul alam yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Adapun fungsi lemak bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin, melindungi membran sel, dan melindungi organ. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kandungan uji lemak. Yang pertama itu kita akan mempersiapkan bahan dan alat dalam uji kandungan lemak. Pertama itu ada alat yaitu seperti kertas kacang dan bahan yaitu seperti minyak goreng, kemudian ada santan, kemudian ada kemiri, kemudian ada wortel, kemudian ada timun, kemudian ada susu kental manis, kemudian ada air. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kandungan lemak, yaitu kita akan meneteskan bahan makanan secukupnya ke dalam kertas kaca. Setelah itu kita akan meneteskan minyak goreng. Kemudian kita akan meneteskan santan. Kemudian kita akan mengoleskan kemiri. Kemudian kita akan mengoleskan wortel. Kemudian kita akan mengoleskan mentimun. Kemudian kita akan meneteskan susu kental manis. Kemudian terakhir kita akan meneteskan air. Nah, untuk menunggu hasil perubahan pada uji kandungan lemak, kita akan menunggu kurang lebih 20 menit. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari uji kandungan lemak pada bahan makanan. Yang pertama itu pada minyak goreng. Bahwa minyak goreng ini mengandung lemak yang tinggi. Mengapa dikatakan lemak yang tinggi? Karena jika diberi cahaya maka cahaya terlihat seperti jelas dan meninggalkan noda yang berlebihan. Kemudian ada santan. Santan juga termasuk ke dalam golongan lemak tinggi karena jika diberi cahaya dia akan meninggalkan noda yang berlebihan. Kemudian kemiri termasuk ke dalam golongan lemak yang tinggi karena jika diberi cahaya itu akan nampak jelas dan meninggalkan noda yang berlebihan. Kemudian itu ada susu kental manis. Susu kental manis ini termasuk ke dalam golongan lemak sedang karena jika diberi cahaya tidak terlalu nampak dan meninggalkan noda yang tidak berlebihan. Dan kemudian itu ada timun. Nah, jika diberi cahaya dia tidak terlalu nampak dan timun ini termasuk ke dalam golongan lemak yang rendah. Dan wortel juga termasuk ke dalam golongan lemak rendah karena jika diberi cahaya dia tidak nampak, tidak seperti jelas dan meninggalkan noda yang kurang. Kemudian itu ada air. Nah, jika diberi cahaya dia itu tidak ada nampak sekalipun dan tidak ada meninggalkan noda sekalipun.
dan ini merupakan tidak termasuk ke dalam golongan lemak. Sekian dan terima kasih.